أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Nabiyyina wa maulana Muhammadin ahla sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka sama-sama dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita masuk ke bab 3 dari Kitabul Iman Tafsir Al-Ghazali. Di bab ketiga ini membahas tentang al-ihsan. Waradah madah hasana fil Qur'an mi'ah arba' wa tis'ina marrah. Yakhussu mawdu'ul bahas minha mi'ah wa samaniyah marrat. Tentang ihsan. Tentang ihsan ini disebut sebanyak 194 kali. Dan pembahasan yang berkaitan dengan ihsan itu ada 108 kali. Ya, terdiri dari beberapa sighah. Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kemudian ismu tafdhil, masdar sampai ismul fa'il. Seperti dalam fi'il madhi, ya ini ada bahasan. Jadi ihsan itu mulai dari ahsana. Dari fi'il madhinya adalah ahsana. Ahsana yuhsinu, masdarnya ihsanun. Ya. Jadi fi'il madhinya ahsana. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafdhilan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Lah fi'il madhi sendiri ada di 17 tempat. Salah satunya tadi di surat Al-An'am ayat 154. Kemudian ada lagi di fi'il mudhari'. Kemudian di fi'il amr, ya, kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, wa ahsin fi'il amrnya adalah ahsin. Agar apa? Berbuat baik. Kemudian ada ismu tafdhil. Sama juga ahsan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini terdiri ada 36 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian masdar. Masdar tadi ihsan. Ya, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Ihsan itu adalah masdarnya. Nah, ini terdiri dari ada 12 kali di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada ismul fa'il, ada 39 kali. Lah ahsannya, ya ismul fa'ilnya kata-katanya adalah muhsinun. Jadi orang yang berbuat hasan adalah muhsin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, jadi ismul fa'il
adalah muhsinun. Ini dibahas sebanyak 39 kali. Terus apa itu ihsan? Secara makna ihsan ini adalah tadi sudah dibahas masdar dari ahsana. Dan hasan itu adalah diddu qabih. Qabih itu adalah perkara jelek, sedangkan hasan itu perkara baik. Nah, jadi hasan atau ihsan itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian kalau dilihat dari makna istilahinya, ini tidak jauh berbeda dengan makna lughawinya. Nah, kalau makna istilahinya ini terkait di dua hal. Yang pertama adalah al-in'amu 'alal ghairi, yakni memberikan kenikmatan kepada yang lain. Itu ihsan. Berbuat ihsan berarti berbuat kebaikan untuk orang lain. Ya, memberikan kenyamanan kepada orang lain, memberikan kesenangan kepada orang lain, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Itu adalah perilaku ihsan. Kemudian yang kedua adalah ihsanun fi fi'lihi, yakni mengerjakan kebaikan. Ya, jadi perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Perbuatan baik ini secara umum. Baik itu terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ya, ada orang yang berpakaian rapi, bersih. Dia kan berarti berbuat baik untuk dirinya sendiri. Merapikan pakaiannya, kemudian memasak sendiri, sampai makan sendiri juga, memberikan kebutuhan jasmaninya dengan baik. Ini berbuat baik untuk dirinya sendiri. Itu bagian dari ihsan. Kalau makna yang kedua, yang secara umum. Sedangkan yang makna pertama terkhusus ketika berbuat baik kepada orang lain. Itu dinamakan ihsan. Terus bagaimana sesungguhnya ihsan di dalam Al-Quran itu? Ada beberapa hal ya ihsan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya kita memahami dari segi maknanya saja, tetapi dalam praktek penggunaan katanya. Ya, yang pertama adalah al-ihsanu min sifatillahi ta'ala. Ihsan ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ihsan sifatun min sifatillahi azza wa jalla al-fi'liyah ats-tsabita bil kitab was sunnah. Wal ihsanu fi haqqillahi ta'ala ya'ti bima'nayaini. Al-awwal al-in'amu 'alal ghairi wa huwa zaidun 'alal adli. Nih. Jadi perbuatan ihsan itu al-in'amu 'alal ghairi, memberikan kenikmatan, memberikan kesenangan kepada orang lain. Yang dimaksud dengan itu adalah zaidun 'alal adli. Ya, tambahan dari sikap adil. Contoh, kalian pinjam uang sama teman kalian. Pinjamnya 2.000. Dikembalikan berapa? Dikembalikan berapa? 2.000. Ini adil. Ya. Ini adil. Pinjam 2.000 dikembalikan 2.000. Itu adil. Ihsan itu zaid, lebih tinggi atau tambahan alal adli. Jadi kalian pinjam 2.000 kemudian bayar 3.000. Lah itu perbuatan ihsan. Antara ihsan sama riba ini beda. Kalau riba itu dari yang menghutangi, kamu hutang berapa? 2.000, nanti kembalikan 3.000 ya. Itu riba. Itu adalah riba. Itu adalah riba. Tetapi kalau hutang 2.000, ya nanti kembalikan saja 2.000. Ternyata sebagai rasa syukur kalian kasih berapa? 3.000. Itu adalah perbuatan ihsan. Jadi
lebih tinggi dari keadilan. Ya. Contoh yang lain, kalau di dalam ayat Al-Quran jelaskan, qad ahsanallahu lahu rizqa. Lihat, Allah memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada hambanya dari segi rizkinya. Sekarang saya tanya, orang ya, kebutuhan orang itu apa? Agar bisa hidup, makan, gitu? Makan, kasih makan. Ketika cukup makan, lihat kenyataan sekarang. Allah memberikan rizki bukan hanya cukup untuk makan saja, tapi cukup untuk beli baju, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli kendaraan, cukup beli itu dan ini dan itu dan ini dan itu. Itu adalah sikap sifat ihsannya Allah. Memberi rizki di atas kebutuhan manusia. Ya. Manusia itu tidak ubahnya dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Kalau para ulama itu mengatakan al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu hewan, tetapi bisa berbicara. Manusia itu makhluk, kebutuhannya yang mendasar adalah makanan. Tumbuhan butuh makanan. Apa makanannya? Air, gitu. Kasih pupuk, kasih air lah minimal. Kasih air, cukup airnya, cukup sinar matahari. Itu adalah makanannya tumbuhan. Sedangkan hewan nyari sendiri, cari pagi-pagi. Ya, kalau diternak dikasih makan, kasih minum, selesai. Manusia sesungguhnya kalau sifat adilnya Allah itu cukup dikasih makan. Lah nyatanya apa? Cukup macam-macam. Nah, ini adalah sifat ihsannya Allah. Ya. Maka ada perintahnya, maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah sudah memberikan contoh bahwasanya Allah memberikan ihsannya kepada manusia. Lah manusia diperintahkan agar bersikap ihsan. Ya. Kalian beli burung ya untuk dipelihara, ya dikasih sangkar. Yang adil seperti apa? Dikasih makan, dikasih minum, ya toh? Yang adil. Bagaimana sikapnya ihsan? Ya disemproti, dimandiin, karena jomblo akhirnya dicarikan jodoh, gitu kan? Nah ini ihsan, nambah lagi. Terus tempatnya biasanya namanya sangkar itu kecil, ya dibikinkan yang besar. Ya, itu ihsan. Ya. Jadi lebih tinggi daripada sikap adil. Itulah ihsan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan sifatnya Allah, al-itqanu wal ihkam, yakni perbuatan totalitas. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Surah As-Sajdah. Jadi Allah telah memperlakukan ihsan kepada siapa? Kepada segala atau seluruh ciptaannya. Dan memulai ciptaan manusia dari tanah. Jadi sesungguhnya Allah ini totalitas dalam menciptakan segala sesuatu. Baik langitnya, baik buminya, baik isinya, bahkan menciptakan manusia pun secara total. Hubungan kehidupan atau hubungan penciptaan diawali dengan ciptaan manusia yang terbuat dari tanah. Ini sudah banyak kita bahas. Ya, bagaimana proses penciptaan manusia yang awalnya dari tanah kemudian bergeser terus menjadi saripati tanah. Bukan hanya dalam penciptaan, lihat bagaimana Allah memberikan keterangan, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum
wa ilaihil masir. Bahkan Allah memberikan bentuk kepada manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya, dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya. Kalian tahu ayam? Tahu ayam? Tahu ya? Apa yang membedakan ayam satu dengan ayam yang lain? Apa? Bulunya, ya toh? Warna bulu, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, itu saja. Wajahnya bisa dibedakan? Enggak. Sulitan kalian bedakan. Andai kata sudah disembelih, kemudian sudah dipotong semuanya, bulunya sudah dihilangkan semuanya, apakah bisa membedakan? Kesulitan. Lah kalau manusia, namanya bulu ayam itu pakaian. Ya. Tapi lihat wajahnya. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ini yang membedakan itu. Maka manusia ya diberikan rupa dengan sebaik-baiknya rupa. Kalian kan pernah toh ke kebun binatang, ya melihat buaya bisa bedakan buaya satu, satunya lagi. Bisa Ustaz, yang satu buaya air, yang satu buaya darat. Repot gitu kan. Lah itu perbedaan antara manusia dan hewan. Kemudian itu adalah yang berkaitan dengan sifat Allah. Yang kedua adalah al-ihsanu fil khalqi. Innallaha ta'ala ahsana fil khalqi bisifatin ammatin. Wal ihsanu fil khalqi ma'nahu atqana kulla syai'in wa ahkamahu. Huwa mislu qawlihi ta'ala Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ini sudah kita bahas tadi. Falam yaj'al khalaqan bahaim fi khalqin nas wala khalqin nas fi khalqi al bahaim walakin khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, ini kan sudah kita bahas tadi bahwasannya penciptaan manusia tidak sama dengan penciptaan binatang. Maka Allah melebihkan penciptaan manusia di atas penciptaan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsanu fir rizqi. Innallaha subhanahu wa ta'ala ahsana fir rizqi kama ahsana fil khalqi. Allah memberikan ihsan dalam rizki sama seperti halnya ihsan dalam penciptaan. Allah melebihkan manusia dalam bentuk, dalam sesuatu. Allah juga melebihkan manusia dalam hal rezeki. Seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana kalau hewan itu cukup makan, tetapi manusia malah bisa dilebihkan segala-galanya. Ya, kira-kira hewan itu bisa bikin rumah sendiri? Ada burung itu bisa bikin rumah sendiri. Ya kayak burung-burung di sini, ya toh, seriti dan lain sebagainya itu kan bikin rumah sendiri. Tetapi apakah semuanya bikin rumah sendiri? Tidak. Tidak. Berapa banyak yang tidak? Ayam itu bisa bikin kandang sendiri enggak? Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Dan yang lain. Sangat banyak sekali. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jelaslah bahwasannya Rabbi wa razaqani, Tuhanku telah memberikan rezeki kepadaku. Minhu rizqan hasana, yakni rezeki yang baik.
Maka kalau manusia itu enggak bersyukur, itu nemen apa? Nemen itu keterlaluan. Ya, sangat-sangat keterlaluan. Sendak punyanya manusia itu, nak. Ya, saya sudah keliling banyak tempat. Ya, ayo coba kalian datang dari sini, kemudian jalan kaki, ya, sampai Surabaya sana. Kira-kira nanti berapa orang yang akan memberi kalian? Entah itu beri minum, entah itu beri makanan, dan lain-lain. Coba kalian cek dari sini kemudian sampai ke Mojoduur. Di samping jembatan itu ada kakek-kakek. Ya, agak orang tua, terus matanya tidak kelihatan. Oh, itu rezekinya luar biasa. Berapa banyak orang yang ngasih di situ. Ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ya keterlaluan. Ya. Maka Allah sudah memberikan rezeki yang baik. Ya. Contoh yang lain. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Allah memberikan buah-buahan, baik dari kurma, baik dari anggur, ya, dan itu semuanya bagian dari rezeki. Sekarang kita sudah punya contoh, ya. Coba di antara kalian ada yang pernah siram-siram yang namanya tanaman duren? Pernah disirami? Angkat tangan semuanya. Tidak ada yang pernah nyirami tanaman duren, ya toh? Tidak ada. Tapi ketika berbuah kita makan semua. Total kemarin itu buah durennya pondok itu mulai dari sini sampai sana kalau dihitung-hitung lebih dari 600 buah. Ya, padahal hanya berapa pohon. Ya, ya tidak pernah dipupuk, ya tidak pernah disirami, ya pasrah pada Allah, Allah ngasih yang banyak. Ya. Begitu pula tanaman yang lain, lihat. Siapa yang pernah memupuk hutan? Siapa yang pernah nyirami hutan? Ada? Tidak ada. Tetapi hutan memberikan kita oksigen luar biasa. Ya, banyak sekali. Ya. Maka dari itu, kalaulah kita tidak bersyukur kepada Allah, ya keterlaluan. Ya, keterlaluan. Ya, ini. Maka dari itu al-ihsanu fir rizqi ini mutlak, bahwasanya Allah memberikan ziyadatul rizqi kepada kita, memberikan kelebihan rizki kepada kita, ya di atas kebutuhan manusia. Yang keempat, al-ihsanu fil hukmi, yakni ihsan dalam hukum. Annal jahiliyatu kanu yaj'aluna hukmus syarif khilafa hukmul wadi'. Wa kanatil yahud taqimul khudud 'ala du'afa al-fuqara. Jadi yang namanya hukum-hukum jahiliyah itu memuliakan ya golongan orang-orang yang terhormat, tetapi tidak memperdulikan yang umum atau menengah ke bawah kalau bahasa sekarang. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka semuanya menetapkan hukum hudud pada siapa? Al-fakir, ad-du'afa wal-fakir. Orang lemah dan fakir. Tetapi tidak memperlakukan kepada para tuan dan para orang kaya. Ya kelihatannya ada ini. Di zaman sekarang kelihatannya ada. Yang maling ayam dipenjara, yang maling kambing dipenjara, ya toh? Yang maling gunung dibiarkan. Ya, jangankan gunung, yang maling ribuan hektar ya dibiarkan. Yang maling 1 juta
gak usah 1 juta lah, jambret 100.000, tahun jambret. Ya, ada ibu-ibu pakai gelang, padahal gelangnya itu emasnya ya enggak emas-emas bener lah. Orang zaman sekarang paling emas ya 16 karat gitu kan. Kalau gelang paling harganya 500.000. Jambret, lari, kena digebukin 500.000. Setelah digebukin diserahkan polisi, dipenjara. Lah yang maling 500 miliar, yang maling 500 triliun, nggak ada yang berani nangkep. Mau nangkep, nih tak kasih 2 miliar. Kamu mau nangkep, ini 1 triliun. Lah ini kembali lagi ke masa-masa jahiliyah. Ya. Lah Allah sudah menyinggung. Maka afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jelaslah bahwasanya hukum Allah itu sangat baik sekali untuk manusia di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman. Sejak diturunkan Al-Quran hingga nanti pada saatnya Al-Quran diangkat. Jadi tidak ada hukum yang tidak relevan. Semua hukum dalam Islam relevan. Sampai kapanpun. Ya. Dan hukum itu yang terbaik untuk manusia. Ya. Tidak ada yang bedakan. Ya. Baik orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, andai kata mereka bersalah, maka dihukum sesuai dengan ya syariat yang berlaku. Ya. Karena seadil-adilnya. Coba Rasulullah itu ya dalam hukum Islam coba orang yang tidak melakukan puasa di siang Ramadan. Ya, itu kan macam-macam. Yang sakit, yang bepergian jauh tetapi masih kuat untuk melaksanakan puasa di lain hari, maka diberikan kelonggaran untuk membayar di luar bulan Ramadan. Orang yang tua yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa ya untuk puasa lagi, diberikan apa? Kelonggaran, boleh nggak puasa, cukup membayar fidyah. Kan itu. Ini hukum Islam. Ya. Sangat adil dan sangat ihsan sekali. Ini dalam urusan keagamaan, urusan muamalat pun demikian. Ya, maka tidak ada ya seindah hukum Islam. Kemudian yang kelima, al-ihsanu fil ajri was thawabi. Yani ihsan dalam ganjaran, ya, dalam pembalasan, dalam ganjaran. Ya, dalam imbalan atau ganjaran. Innal ihsana fil ajri was sawabi minallahi ta'ala liman amana wa amila salihah thabit fi ayatin katsirah. Qala ta'ala man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik itu dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mereka semuanya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapatkan ganjarannya dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dalam konsep Islam, orang yang berbuat baik akan mendapatkan ganjaran lebih dari apa yang mereka kerjakan. Ayatnya ini jelas. Surat An-Nahl ayat 97. Dari situ orang
ya membantu orang lain. Kamu kesusahan. Kesusahan apa? Ya, ini sudah saya mau beli kitab, nggak punya uang. Kirimannya belum datang. Berapa kitabnya? 15.000. Nih udah, nggak usah, tak kasih aja 15.000. Allah akan membalas lebih daripada yang kita kerjakan. Entah itu dapat bonus 150, entah itu langsung dapat cash 50.000, entah itu didobeli tambah kitab, bisa beli kitab yang lain-lain, entah itu banyak sekali. Jalannya sangat banyak. Dan ya tadi, seperti yang kita sampaikan kemarin, min haitsula yahtasib. Dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Maka orang yang berbuat baik akan mendapatkan yang lebih baik lagi, bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ini. Ya. Dan ini semuanya bukan hanya didapat di dunia, melainkan juga di akhirat. Nanti insyaallah akan kita bahas. Bagaimana jazaul muhsinin fid dunya wal akhirah. Itu ada. Ya. Ya. Seperti sudah disinggung awal ini, seperti dalam ayat ulaikal ladzi nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu sudah disinggung di awal. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Ya, ini kaitan-kaitan ihsan ya di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita bahas lagi di Majalatul Ihsan. Majalatul Ihsan fil Qur'anil Karim arba'ah. Ada pokok-pokok bahasan di dalam Al-Qur'an, yakni ada 4. Yang pertama al-ihsanu fil i'tiqad, yakni ihsan dalam kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua al-ihsan fil ibadah, yakni ihsan dalam ibadah. Yang ketiga al-ihsan fil muamalah, yakni ihsan dalam bermuamalah. Kalau bahasa muamalah berarti antar sesama manusia ataupun makhluk Allah yang lain. Kemudian al-ihsan fil akhlak, juga ihsan dalam akhlak atau suluk manusia. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama al-ihsan fil i'tiqad. Al-aqidatu hiya al-umurul lati tasaddaqu biha an-nufus wa tatma'innu ilaiha al-qulub wa takunu yaqinan 'inda ashabiha la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun mimma jaa'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil karim wa sahha 'an rasulihi fi sunanihi. Dijelaskan benar bahwasannya namanya akidah ini adalah perkara yang berkaitan dengan keyakinan dan berhubungan dengan ketentraman hati. Dan ini semuanya tidak perlu diragukan. La syakka wala raib. Dan tidak perlu diragukan sama sekali. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berkaitan dengan ihsan fil i'tiqad. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Dijelaskan di sini bahwasannya barang siapa yang berbuat baik dalam hal agama, mimman aslama wajhahu lillah, yakni dengan serta-merta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dialah orang yang berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya. Ini menjadi penting bahwasanya keimanan kita ditentukan oleh ihsan. Jadi Allah menciptakan kita sebagai manusia, kewajibannya ibadah. Kalau hanya nyembah saja, ya tanpa untuk yang lain, eman-eman. Maka harus dikuatkan, diperbesar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya. Maka
namanya sholat. Ya, seperti kemarin kita sudah bahas contoh sholat, yang penting sholat. Pokoknya cukup rukun, cukup syaratnya. Itu adil. Apakah sholatnya sah? Sah. Apakah sholatnya diterima? Belum tentu. Maka penerimaan sholat itu harus berkaitan dengan ketakwaan. Naik lagi berkaitan dengan ihsannya. Kalau dalam bahasa sholat, orang yang memperbagus sholatnya. Ya. Jadi sholatnya sekian deh. Nah, contoh lain nanti zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang adil itu 2,7 kilo. Dan kita sejak dulu kalau zakat fitrah berapa? 3 kilo. Digenapkan menjadi 3 kilo. Supaya apa? Ihsan tadi. Belajar ihsan. Itu baru zakat fitrah. Zakat-zakat yang lain sama. Namanya zakat mal itu berapa? 2,5%. Kalau orang muhsin, ya itu dilebih. Bisa 3%, 4%, 5%, atau bahkan 20% dari hartanya. Ya, itu perbuatan ihsan. Ya, maka harus diperbagus semuanya. Orang yang puasa itu cukup nggak makan, nggak minum sejak terbit fajar, ya sampai terbenamnya matahari. Sah puasanya. Akhirnya apa? Tidur terus, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Duhurnya hilang, asarnya hilang, gitu kan? Apakah sah puasanya? Sah puasanya? Sah. Puasanya sah. Ya, puasanya tetap sah, tapi kan nggak sholat. Ya. Tidak ada syarat puasa itu harus sholat, tidak ada. Puasa itu yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Nggak sholat nggak termasuk membatalkan puasa. Puasanya sah. Ya, tetapi kan nggak seperti itu. Ya, ada kewajiban yang lain yang harus dikerjakan, sholatnya, ininya. Ya, maka jelas kalau orang yang berbuat ihsan dalam puasa, mau puasa siangnya tetap semangat kerjanya, itu ihsan. Ya, nggak lemes, nggak ini, tetap settle baik. Nah, itu ihsan dalam i'tiqad. Selanjutnya, yang kedua, al-ihsan fil ibadah. Nah, ini al-ihsanu fil ibadah yakunu bil ikhlasi lillahi ta'ala fiha. Nah, ini yang membedakan bukan hanya tertib syarat dan rukunnya, tetapi ihsan dalam ibadah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam tatanan hati. Wa qad amara Allah taala bil ikhlasi fil ibadah. Wa qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Suratul Bayyinah. Jadi ihsan itu adalah ikhlas dalam ibadah. Ya, tidak masuk dalam syarat, tidak masuk. Jadi contoh orang yang sholat, apakah ikhlas termasuk dalam syarat dan rukunnya? Tidak. Tetapi ini berkaitan dari keyakinan, dari diterimanya amal. Salah satu, ada 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama itu adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.